Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian terkait tentang pembahasan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan mengulas sedikit apa yang telah dibahas di kaidah yang kelima, yaitu tentang kaidah yang berbunyi wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Di mana penulis langsung menyebutkan tentang 3 contoh kerugian yang nyata yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Di antaranya beliau menyebutkan tentang kisah Khalifah Al-Mutawakkil, di mana beliau bertemu dengan seseorang yang bernama Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinnani. Kemudian Abdul Aziz ibn Yahya Al-Kinnani berkata, "Ya Amirul Mu'minin, ma ru'ya a'jabu min amril wathiq. Qatala Ahmad bin Nasir wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila andufin." Sungguh aneh terhadap perkara apa yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Al-Wathiq, di mana Al-Wathiq ini membunuh seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nasir, yang beliau ini rajin membaca Al-Quran, tapi dibunuh oleh Wathiq. Sehingga ini adalah perkara yang menimbulkan tanda tanya, kenapa dibunuh? Maka mendengar hal tersebut, Mutawakkil pun merasa janggal dalam hatinya, lalu mendatangi 3 orang. Yang pertama bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Kemudian dia berdusta dengan mengatakan, jika seandainya yang dibunuh oleh Wathiq ini bukan orang kafir, maka semoga Allah membakar saya. Kemudian bertemu dengan orang yang kedua yang bernama Harthamah. Kemudian Harthamah lagi pun berdusta dengan mengatakan, jika yang dibunuh oleh Wathiq ini bukan orang kafir, maka semoga Allah memotong-motong tubuh saya dengan beberapa bagian. Kemudian bertemu dengan orang yang ketiga, yaitu tokoh Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad. Pun dia sama mengatakan, jika yang dibunuh oleh Wathiq bukan orang kafir, maka semoga Allah mencambuk saya. Kemudian tidak lama berselang, ketiganya ternyata melakukan kesalahan yang mengharuskan Mutawakkil ini sebagai khalifah menghukum mereka bertiga. Dan hukuman yang diberikan kepada orang pertama, yaitu Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, adalah dengan dibakar, sesuai dengan doa yang diucapkan ketika menjelaskan tentang kenapa Wathiq membunuh Ahmad bin Nasir, seorang ulama. Dia akhirnya dibakar beneran, mendapatkan dampak dari perbuatan dustanya. Kemudian orang yang kedua yang bernama Harthamah, ketika dia melakukan kesalahan dan akan dihukum, dia lari sampai dia bertemu dengan kabilah Khuza'ah. Dan ada salah seorang di antara mereka yang mengenali Harthamah, kemudian mengatakan, "Ya ma'syara Khuza'ah, hadzal ladzi qatala Ahmad bin Nasr." Wahai Bani Khuza'ah,
ini adalah orang yang ikut membunuh Ahmad bin Nasir. Maka Bani Khuza'ah pun mencincang-cincang tubuh Harthamah sesuai dengan doanya. Yang ketiga, Ahmad bin Abi Du'ad, dia melakukan kesalahan dan dihukum oleh Mutawakkil langsung dengan dipenjara dan dicambuk oleh Mutawakkil. Jadi doa orang-orang yang berdusta dikabulkan, ya. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan dampak dari perbuatannya, yaitu adalah sebuah kerugian. Kemudian contoh yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah tentang seorang wanita yang mengajar di salah satu universitas, yang dia pernah dicerai oleh suaminya 2 kali. Kemudian, dan ini beliau ceritakan setelah 7 tahun berlalu, ya. Kemudian dia pernah mencintai seseorang dari salah satu kerabatnya. Namun orang yang ia cintai sudah menikah dan memiliki anak 5 dan hidupnya bahagia. Tapi karena dia suka dengan laki-laki tersebut, maka dia mencari cara bagaimana supaya bisa menikah dengan laki-laki yang ia inginkan. Dan kebetulan sepupunya ini suka juga dengan istri orang yang ia incar, yang diincar wanita tadi. Maka dia dan sepupunya ini membuat fitnah bagaimana caranya supaya pernikahannya itu rusak, hancur, dan benar pernikahan mereka hancur dan harus bercerai. Kemudian setahun berlalu, wanita tersebut menceritakan kembali bahwasanya ternyata wanita yang ia fitnah justru menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian laki-laki yang ia incar justru menikah lagi dengan wanita lain, bukan dengan dirinya. Sedangkan wanita yang memfitnah tadi, yang berdusta, justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa terkena penyakit kanker darah. Ya. Kemudian sepupunya yang ikut menfitnah juga, dia mati. Matinya karena rumahnya kebakar akibat konsleting listrik. Jadi yang didapat oleh mereka berdua adalah apa? Kerugian. Dan ini terbukti bahwa kaidah yang kedua ini sangat, ya, harus diperhatikan oleh kita agar jangan sampai kita mendapatkan kerugian. Kemudian yang ketiga, kisah yang dialami oleh seseorang yang bernama Hamad. Ya, dia ceritakan ketika masih SMA, dia pernah bertengkar dengan salah satu murid yang pintar di kelasnya. Akhirnya dia marah kepada murid tersebut, dia akhirnya menfitnah, memasukkan salah satu benda terlarang, entah narkoba atau ganja, ke dalam tas laki-laki tersebut, dan akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Dan orang-orang membenci laki-laki tersebut. Hidupnya hancur sudah karena dusta yang dilakukan oleh Hamad ini. Nah, 2 tahun berselang, dia mendapatkan dampak dari apa yang dilakukannya. Ternyata dia ketabrak dan mengakibatkan tangannya lumpuh sehingga dia duduk di atas kursi roda. Setelah itu dia menyadari kesalahannya dan mendatangi orang yang ia pernah fitnah. Apa yang terjadi? Ternyata laki-laki tersebut tidak mau memaafkan. Bahkan di setiap malam laki-laki tersebut yang ia zalimi mendoakan keburukan untuk orang yang memfitnahnya tersebut. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, di akhir hayatnya dia hanya bisa merenungkan atas apa yang ia perbuat. Ya, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta, entah berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasul atau berdusta juga kepada orang-orang. Nah, taib. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita beranjak kepada kaidah yang keenam. Ya, kaidah yang keenam yang dibawakan oleh penulis berbunyi wasulhu khair. Wasulhu khair, dan damai itu lebih baik. Dan damai itu lebih baik. Penulis menyebutkan muqaddimahnya di kaidah ini, hadhihi qa'idatun min qawa'idi bina'il mujtama' wa islahihi wa tadaruki ayyi sababin litafakkukih. Kata beliau bahwa kaidah ini adalah merupakan kaidah dasar yang menjadi pondasi dasar untuk membangun umat,
dan menjadikan alas untuk memperbaiki hubungan umat serta menyatukan yang terpisah dari mereka. Jadi kaidah ini adalah kaidah dasar untuk membangun hubungan sesama manusia, untuk memperbaikinya juga, bahkan yang sudah terpisah itu bisa kembali lagi. Ya, dengan apa? Dengan berdamai. Wasulhu khair. Waradat hadhil qa'idatu fi siyaqil hadits amma yaqa'u bainal azwaji minal ahwal. Yang mana kaidah ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang mereka terkadang bertengkar, berselisih, ya, bersiteru, ya, qad tuaddi ilal ikhtilafi wa iftiraq wa tafarruq. Yang terkadang perselisihan mereka ini membawa kepada perpisahan. Pertengkaran mereka ini terkadang membawa kepada perceraian. Wa anna sulha bainahuma ala ayyi syai'in yardayanihi khairun min tafarruqihima. Maka ketahuilah bahwa berdamai itu lebih baik bagi mereka daripada berpisah. Ya, daripada berpisah. Makanya kaidah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 128. Ya, An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yasluha bainahuma sulha. Wa sulhu khair wa uhdiratil anfusyush syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Allah menjelaskan dalam ayat ini, jika seandainya seorang wanita atau seorang istri takut suaminya itu tidak lagi cinta kepadanya, atau takut suaminya itu berpaling darinya, takut suaminya itu menceraikannya, maka tidak mengapa mereka berdua melakukan sulh, melakukan damai. Dan damai itu lebih baik. Meskipun tabiat jiwa itu diliputi dengan rasa pelit. Namun jika kalian melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kehidupan Ummul Mukminin Sauda radhiyallahu anha yang menjadi sebab turunnya ayat ini, di mana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa khasyat Saudatu an yutalliqaha Rasulullah SAW. Sauda ini karena dia usianya sudah menua, maka takut diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sauda pun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la tutalliqni waj'al yaumi li Aisyah." Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan saya, dan sebagai gantinya jatah saya itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fafa'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dikatakan oleh Sauda. Maka turunlah ayat ini. Kemudian riwayat ini didukung juga dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Tatkala Sauda sudah mulai menua, fafazi'at an yufariqaha Rasulullah SAW, maka dia pun khawatir Rasulullah menceraikannya. Wa dhannat bimakaniha minhu, sedangkan Sauda masih pengen menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arafat min hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyata wa manzilatiha minhu. Dan Sauda tahu kedudukan Aisyah, bahwa Aisyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawahabat yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Maka jatah Sauda pun diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai ganti agar Nabi tidak menceraikannya. Maka di sini Sauda radhiyallahu anha mengetahui dan menyadari bahwasanya dia tidak bisa lagi memberikan yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan mungkin bisa jadi Nabi SAW sudah tidak butuh atau sudah tidak cinta lagi kepada Sauda, sehingga Sauda khawatir akan diceraikan, sehingga beliau pun memberikan tawaran kepada Nabi, jangan dicerai, sebagai gantinya jatah saya dengan Nabi diberikan kepada Aisyah. Boleh apa tidak seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Maka terkadang ikhwan, ada keadaan di mana istri itu harus memilih salah satu di antara dua. Berpisah dengan suaminya, atau dia tetap bersama suaminya dengan merelakan sebagian hak yang harus ia dapatkan dari suaminya. Misal tatkala suaminya sudah tidak lagi suka dengan dirinya, entah karena faktor usia yang sudah menua, atau karena faktor akhlaknya yang buruk, atau karena faktor fisiknya mungkin ada bagian yang cacat, sehingga suaminya tidak lagi cinta kepada istrinya dan ingin menceraikannya. Namun di sisi lain istri masih ingin menjadi suaminya. Istri masih ingin bersama suaminya. Maka dalam hal ini istri boleh mengajukan tawaran kepada suami, ya. Namun sebagai gantinya kehilangan sebagian hak yang ia dapat dari suaminya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha, beliau memberikan hak yang harus dia dapat, ya, menginap bersama Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang namanya suluh begini itu tidak mudah. Ketika antara suami istri bertengkar, pasti mereka itu lebih mengedepankan ego mereka. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa uhdiratil anfusyuh syuh, bahwasanya jiwa itu sebenarnya diliputi dengan rasa pelit. Ya, kadang enggak mau ngalah dengan pasangannya. Orang dia yang salah, masa saya yang ngalah? Ya, orang dia yang melakukan kesalahan, masa saya yang harus minta maaf, dan sebagainya. Sehingga untuk terjalin suluh itu akan sulit. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mereka memahami mana yang terbaik untuk dirinya. Makanya apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Dia tahu tentang mana yang terbaik untuk dirinya, meskipun dia harus kehilangan salah satu hak yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita ingin hidup bahagia, maka tidak mesti kita itu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ya. Tidak harus kita itu harus mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya. Inna khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi ada kalanya manusia itu dia ada di titik mendapatkan kepayahan. Ya. Dan harus merelakan sebagian kebahagiaannya diberikan kepada yang lainnya. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Tapi ini masih lebih mending daripada dia harus bercerai. Karena kalau dia harus bercerai, konsekuensinya apa? Jadi janda, nggak ada yang nafkahinya. Kemudian belum tentu juga ada yang mau menikah lagi dengan dirinya. Maka bertahan meskipun kehilangan sebagian haknya itu lebih baik daripada berpisah. Jelas ya? Taib. Makanya anak pernah dengar cerita, ada seorang istri yang mengetahui suaminya poligami, tapi tahunya itu telat. Umurnya sudah berumur, sudah tua, anaknya sudah gede-gede, sudah pada menikah. Tapi dia baru tahu ternyata suaminya ini menikah poligami. Apa yang dilakukan oleh istri ini? Dia ingin berpisah, padahal umurnya sudah tua. Dan demikian sifat wanita, terkadang itu selalu mendahulukan apa? Perasaan. Makanya wanita itu disifati oleh Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini adhaba lil lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya kurang, yang agamanya kurang,
tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kuat, yang tegar daripada kalian. Disifati oleh Nabi akalnya kurang. Apa maksudnya? Bukan berarti Nabi merendahkan wanita, tidak. Justru wanita itu kebanyakannya IQ-nya lebih tinggi daripada laki-laki, ya. Lebih pintar-pintar daripada laki-laki. Tapi maksud daripada akalnya kurang itu karena wanita seringnya itu mendahulukan perasaan daripada akalnya. Sehingga terkadang dia mendahulukan perasaan padahal dia tidak tahu kondisinya sudah tua, kalau harus dicerai siapa yang ngasih nafkah, kemudian jadi janda, belum tentu ada yang mau nikah lagi, dan sebagainya. Ya, walhamdulillah wanita tadi akhirnya dia berpikir nggak jadi cerai. Yang tadinya itu pengen cerai, tapi karena mendapatkan nasihat dan pada akhirnya dia nurut, nggak jadi bercerai, nggak jadi berpisah. Karena sudah tua, apa yang diharapkan coba? Ya. Maka kaidah ini ikhwan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita jika menghadapi keadaan seperti itu. Makanya kaidah yang keenam ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Bahkan bisa dikatakan ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala adullukum bi afdala min darajati salati wassiyami wassadaqah?" Maukah kalian aku kabarkan tentang atau aku tunjukkan suatu amalan yang bisa atau yang lebih utama daripada pahala salat, daripada pahala sedekah, daripada pahala puasa? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Jadi mendamaikan orang yang berselisih itu lebih baik atau lebih baik pahalanya daripada pahala salat, puasa dan sedekah. Kenapa demikian? Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena kerusakan yang didapat dari perselisihan itu seperti alat cukur, kata Nabi. Ya, karena kalau tidak didamaikan itu akan seperti alat cukur yang mencukur habis rambut. Apa artinya? Akan merusak rambut, hilang rambutnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW itu bukan seperti mencukur rambut, tapi takhliquddin, bisa merusak agamanya. Makanya perselisihan, pertikaian dalam syariat itu adalah perkara yang sangat dibenci. Ya, saking dibencinya semua sarana yang menuju kepada pertikaian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Namimah, adu domba, ghibah, suudzon, menghina, mencela, semua yang mengarah dan menjerumuskan kepada pertikaian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syariat membenci pertengkaran, membenci pertikaian. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian terhadap persatuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah saudara kalian yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah, semoga Allah merahmati kalian. Ya, merahmati kalian. Berarti di sini mendamaikan orang itu juga menjadi salah satu sebab seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga oleh Nabi SAW tentang agungnya perbuatan ya sulh atau mendamaikan orang itu sampai Nabi SAW memberikan keringanan. Ya, kata Nabi SAW, la yahillul kadhib illa fi thalath. Tidak halal seseorang itu berbohong kecuali dalam 3 perkara. Ya, asalnya bohong itu dilarang, tapi Nabi memberikan keringanan pada 3 perkara. Kenapa? Karena 3 perkara ini memiliki maslahat. Yang pertama, bohongnya seorang suami kepada istri untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka.
Maslahatnya adalah supaya tumbuh cinta di antara mereka. Bukan bohong yang lari dari tanggung jawab, bukan bohong yang untuk saling menjatuhkan, tidak, tapi yang ada manfaatnya untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Apa contohnya? Contohnya kata-kata seorang suami, "Dek, kamu itu istri yang paling cantik di dunia. Dia tidak ada wanita yang aku cintai kecuali engkau. Dek, masakanmu itu paling enak sedunia." Ya, dan sebagainya. Intinya kata-kata seperti ini diperbolehkan untuk apa? Untuk menimbulkan rasa cinta di antara mereka. Yang kedua, tatkala berperang. Ya, tatkala berperang, bisa jadi mungkin ya dia memiliki pasukan sedikit tapi dia berbohong, ya pasukannya itu banyak, ya menampakkan seakan-akan pasukannya hebat dan sebagainya, padahal dia pasukannya sedikit, berbohong. Intinya diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah islahu bainan nas, yaitu mendamaikan manusia yang sedang bertengkar, yang sedang berselisih. Misalnya si A dan si B dia sedang bertengkar, maka kita berusaha untuk mendamaikannya karena ini ibadah yang agung. Kita datang kepada si A, ya kenapa masih bertengkar juga dengan si B, padahal si B itu orangnya baik, orangnya tidak bermaksud begini-begini, ya dan sebagainya intinya. Ya. Kemudian mendatangi si B kenapa masih bertengkar, padahal si A itu begini-begini, orangnya baik dan sebagainya. Ya, sehingga ketika mendengar hal tersebut bisa jadi si A dan si B ini justru berdamai. Ya, maka orang yang melakukan seperti itu dia telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat agung. Taib. Nah, di sini perintah kita untuk mendamaikan orang. Ya, jadi kalau ada yang bertengkar di antara saudara kita, maka kita berusaha untuk mendamaikannya. Terlebih lagi jika kita yang bertengkar, maka harus lebih lagi paham dengan kaidah ini. Ya, wasulhu khair. Ingat ketika kita sedang bertengkar dengan teman kita atau saudara kita atau keluarga kita, ingat wasulhu khair, bahwa berdamai itu lebih baik. Ya. Kenapa demikian? Karena tatkala kita tetap mengikuti hawa nafsu kita, tidak mau berdamai ya dengan saudara kita, orang-orang yang kita siterui, maka kita telah meninggalkan kebaikan yang besar. Tatkala kita meninggalkan kebaikan yang besar, berarti kita sedang apa? Melakukan keburukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layal." Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mungkin dia bertengkar, dan ini diantara siklus kehidupan, pasti ada aja orang yang bertengkar dengan kita. Entah kitanya yang salah atau mereka yang salah kepada kita, itu pasti ada. Nah, boleh nggak kita memberikan hukuman kepada dia? Boleh. Boleh kita tidak mengajak bicara dengannya sebagai bentuk pelajaran, peringatan kepada dia bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi maksimal berapa hari? 3 hari. Lebih daripada itu tidak boleh, haram hukumnya. Kata Nabi SAW, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu tapi saling berpaling, gak mau tegur sapa, bahkan ada yang mengulurkan salam tapi justru ditolak terang-terangan. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai salam terlebih dahulu, yang memberikan maaf terlebih dahulu. Itulah yang terbaik di antara mereka, ya. Dan kalau kita renungkan ikhwan, buat apa kita bertengkar lama-lama? Toh ujung-ujungnya kita ini hidup bukan untuk itu. Justru orang yang memendam dendam, memendam rasa amarah kepada saudaranya berlarut-larut, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena setiap melihat orang yang ia benci, hatinya panas. Seharusnya dia lewat jalan sini karena ada fulan, dia tidak suka, akhirnya lewat jalan, menyusahkan sendiri. Ya, apalagi si fulan itu dia mendapatkan kenikmatan, tambah parah, tambah panas, nggak tenang hidupnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu manaqibani 'anil haqqi
madama ala siramihima. Jadi orang yang bertengkar itu, kata Nabi, dia akan dijauhkan dari kebaikan selama masih bertengkar. Akan dijauhkan kebenaran selama mereka masih bertengkar. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, man hajara akhahu sanah fahuwa bisafki dammihi, rawahu Bukhari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun, ya dia dendam berlarut-larut, gak tegur sapa, gak mau salaman, ya sampai 1 tahun atau bahkan lebih daripada itu sama saja menjatuhkan darahnya. Sama saja apa? Menumpahkan darahnya, kata Nabi. Padahal muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatannya, menumpahkan darahnya tidak boleh. Ya, apalagi menumpahkan darahnya. Dan Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menghajar atau mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, dendamnya berlarut-larut atau bahkan lebih daripada itu, maka seperti menjatuhkan atau menumpahkan darahnya sesama muslim. Yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW, wa in mata ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an abada, rawahu Muslim. Dan jika mereka berdua mati ya dalam keadaan bertengkar, maka mereka tidak masuk surga selama-lamanya. Bayangkan. Ya, tapi maksudnya di sini hadits ini bukan berarti mereka kekal di dalam neraka. Bisa jadi mereka tidak masuk surga dan masuk ke dalam neraka. Ya, itu tidak kekal karena bertengkar itu bukan dosa yang mengeluarkan dari agama. Sehingga berbeda dengan orang kafir dan orang munafik yang mereka kekal di dalam neraka. Sehingga bisa jadi orang ini nanti dapat syafaat kemudian masuk surga. Tapi maksud hadits ini tidak masuk ke dalam surga selama-lamanya. Mereka jika seandainya masuk surga, maka mereka tidak akan masuk surga secara bersamaan. Dan di surga mereka tidak akan bertemu selama-lamanya. Begitu maksudnya. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan di dunia. Dan ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Ya, sampai di surga pun mereka nggak bakal bertemu. Ya, taib. Sehingga di sini pentingnya bagi kita untuk mengingat kaidah ini, jangan lama-lama memendam dendam. Jangan lama-lama kita bertengkar dengan saudara kita. Apa manfaatnya? Udah kita ngalah saja kalau tahu kaidah ini. Ya, kata Nabi SAW, wa ma zadallahu bi'afin illa izza. Tidaklah seorang hamba itu memberikan maaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Jadi tatkala kita mengalah, tatkala kita berdamai, bukan kehinaan yang kita dapatkan, tapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dalam ayat lain Allah katakan, dan jika kalian memberikan maaf, maka itu lebih dekat daripada ketakwaan. Ya, lebih dekat kepada ketakwaan. Maka berusahalah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Ya, meskipun kita tahu bahwa dia yang salah, sudah kita ngalah. Wasulhu khair, damai itu lebih baik. Ya, toh mereka zalim kepada kita, yakinlah bahwasanya kezaliman tersebut akan diadili di akhirat. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diadili oleh Allah. Jika dia berbuat zalim kepada kita, santai aja, di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan dizalimi oleh Allah pada hari kiamat kelak ketika kita mengalah di dunia. Taib. Kemudian ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan, inna jami'al ayati allati warada fiha dzikrul islah bainan nas hiya min tafsiril amali li hadhihi al-qa'idatul qur'aniyyal matinah. Kata beliau, semua ayat yang berbicara tentang mendamaikan manusia, ya, semua ayat yang berbicara tentang perdamaian itu sebenarnya adalah bentuk praktek daripada kaidah ini. Ya, entah mendamaikan orang suami yang lagi bertengkar ataupun orang yang lagi gulat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bentuk praktek dari kaidah ini, wasulhu khair. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, seperti dalam surat An-Nisa ayat 35, semakna dengan ayat yang tertera dalam kaidah ini.
Ya, misalnya Allah katakan wa in khiftum fi shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kalian takut terjadi pertengkaran, perselisihan, ya, misalnya seorang suami dia bertengkar terus, takut cerai, keluarganya ini takut cerai, belum menemui titik temu, nggak ada solusi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, utuslah wali dari pihak istri dan utuslah wali dari pihak suami untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Ya, gimana dan apa yang terbaik untuk dua orang ini yang sedang bertengkar. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika mereka menginginkan kedamaian, perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Ya. Sehingga di sini diperbolehkan bagi orang tua, bagi saudara yang mana mereka melihat adiknya atau anaknya sedang bertengkar dan belum menemui titik terang, ikut masuk ke dalam rumah tangga mereka, diperbolehkan. Ya. Selama mereka tidak bisa atau belum menemui titik terang, maka boleh kita bantu, kita berikan nasihat kepadanya. Ya, dan jika belum juga, boleh kita utus masing-masing utusan, kemudian mencari solusi yang terbaik. Dan jika tidak ketemu juga solusinya, maka solusinya adalah berpisah. Berpisah. Maka itulah yang terbaik. Daripada bersama tapi tukaran terus, ya, berbuat dosa terus, zalim terus, masih mending udah pisahan. Ya, taib. Ibnu Atiyah rahimahullahu taala mengatakan dan menegaskan tentang kaidah ini, wasulhu khair lafdun amun mutlaq, bahwa kaidah ini wasulhu khair itu datang dalam bentuk umum, lafadznya itu umum. Yaqtadi anna sulhal haqiqi alladhi taskunu ilaihi nufus wa yazulu fihi khilaf. Jadi ini diantara bentuk aplikasi atau penerapan dari kaidah ini wasulhu khair. Dan ini juga diterapkan oleh Nabi SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwasanya perjanjian Hudaybiyah isinya itu merugikan siapa? Kaum muslimin apa orang musyrikin? Kaum muslimin. Ya, gimana tidak merugikan, ya? Kaum muslimin sudah berjalan puluhan kilometer, ya, bahkan mungkin ratusan kilometer, bentar lagi nyampe Mekah tapi dilarang untuk umroh. Kemudian kalau ada di antara orang Madinah ke Mekah, maka nggak boleh balik ke Madinah. Sebaliknya kalau ada orang Mekah kembali ke Madinah, harus dibalikin lagi ke Mekah. Ini merugikan, dan para sahabat melihat bahwasanya perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tapi Nabi SAW tetap menyetujuinya. Ya, Nabi SAW lebih memilih mengalah. Ya, di antaranya hikmahnya itu besar. Ya, ternyata dari perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin memiliki persiapan yang matang untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, perjanjian di antaranya itu 10 tahun genjatan senjata. Ya, dan pada akhirnya di tahun, kalau nggak salah di tahun 8 Hijriah itu kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini hikmahnya besar. Jadi Nabi SAW mengalah meskipun tahu Nabi SAW ini dizalimi, tapi beliau lebih mementingkan kemaslahatan yang lebih besar daripada apa yang didapat oleh beliau. Jadi ini kaidah yang agung, hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami pertengkaran, perselisihan dengan saudara kita, maka ingat kaidah ini, wasulhu khair, damai itu lebih baik, ya, lebih baik ngalah daripada terus bengkerman, ya. Buat apa kayak gitu terus? Ya, kalau bengkeraman terus itu kita lupa tujuan kita itu hidup. Kita disibukkan dengan permusuhan, perselisihan, dan pada akhirnya banyak kebaikan-kebaikan, banyak ibadah-ibadah yang kita tinggalkan akibat tidak menerapkan kaidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.